Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali untuk bisa kembali hadir di majelis ilmu ini. Tentunya kehadiran kita dalam majelis ilmu ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Melanjutkan pembahasan, yaitu pembahasan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Jadi kalau orang itu pengen baik, kalau orang itu pengen soleh, kalau orang itu pengen amalnya banyak, pahalanya banyak, bahkan pengen mendapatkan surga Firdaus, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi kita amalan-amalan kebaikan, amal-amal soleh yang sangat banyak, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dan bisa dilakukan oleh siapa saja, orang yang kaya ataupun orang yang miskin, orang yang sibuk dengan orang yang tidak sibuk, semuanya memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau menambah amal soleh. Oleh sebab itu, amal-amal kebaikan, amal-amal soleh itu sangat banyak, beragam macamnya, beragam jenisnya. Tinggal kita mau atau tidak mengamalkan amal-amal soleh yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, pembahasan berikutnya, hadis yang kedua pada bab bayanu kasrati turukil khair, bab tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Telah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan umatku, ya, amalan-amalan umatku, yaitu umat Islam, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baik dan yang buruk. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang buruk itu semuanya diperlihatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa wajadtu fi mahasini a'maliha al-adza yumatu 'anit thariq. Maka beliau mengatakan, maka aku dapati amalan di antara amalan yang paling baik adalah ketika seseorang menghilangkan gangguan dari jalan. Gangguan dari jalan. Apakah gangguan berupa batu, ataukah bungkus kulit pisang, ataukah bungkus makanan, atau gangguan-gangguan yang lainnya, dia hilangkan, dia singkirkan. Atau mungkin kayu yang kecil,
atau mungkin duri, atau mungkin pecahan kaca atau pecahan besi misalnya. Ini sebagian kita atau terkadang kita anggap ini perbuatan yang remeh, perbuatan yang apalah nggak penting ini. Tapi ternyata itu adalah amalan yang mulia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW di riwayat yang lain mengatakan, al-imanu bid'un wasab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih apa? Cabang. Fa'alaha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, karena ini adalah al-aslu, adalah asal dari sebuah keimanan. Ya. Dari pokok keimanan adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling ringan, yang paling rendah cabang keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Gangguan apa saja, pokoknya gangguan apa saja disingkirkan, maka ini adalah merupakan amalan yang mulia. Wa wajadtu fi masawil a'maliha. Dan aku dapatkan amalan yang paling buruk atau amalan yang buruk, yang jelek, itu adalah an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Itu nukha'ah. Nukha'ah itu seperti dahak atau mungkin juga ingus yang ada di masjid kemudian tidak ditutup. Nah, Nabi mengatakan demikian karena masjid Nabi zaman dulu itu lantainya terbuat dari tanah. Ya, lantainya terbuat dari tanah, bukan dari marmer, bukan dari batu yang ditata, bukan dari paving. Ya, walaupun di Arab itu kan banyak batu-batu, tapi tidak. Masjid beliau terbuat dari tanah atau masih berupa tanah, sehingga kalau orang itu sujud ya kepalanya nempel ke tanah. Ya. Kalau misalnya panas, cuaca panas, mau tidak mau harus menggelar kain agar tidak kepanasan ketika dia sujud. Nah, dan di antara perkara yang jelek itu kata beliau adalah an-nukha'ah, dahak atau ingus, ngidu. Nah, bahasa kita ngidu ning masjid. Nah, itu amalan yang jelek, amalan yang buruk. Itu meludah kemudian tidak ditutup. Nah, ini jelek sekali. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau sekarang alhamdulillah masjidnya keramik, marmer, ya, bersih. Ya. Apakah ditutup dengan apa itu? Tanah? Ya tidak. Bagaimana? Ya dilap dengan tisu atau dengan yang lainnya, dilap gitu. Pokoknya jangan sampai apa? Kelihatan. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini menunjukkan yang pertama, ittila'ullah subhanahu wa ta'ala rasulahu ala amali ummatihi. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh amalan-amalan umatnya. Jadi hampir amalan-amalan yang dilakukan oleh umatnya, umat Islam, itu sudah dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ada orang yang begini nanti begini, ada orang yang begitu nanti begini. Dan beliau mengatakan, ummati, di antara amalan umatku adalah begini dan begitu. Itu menunjukkan bahwasanya banyak sekali terkadang amalan-amalan yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amalan-amalan yang ke depan barangkali kita tidak tahu modalnya seperti apa, itu bisa bisa dikiaskan kepada amalan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalnya tadi ya, dilarang membuang dahak di masjid. Itu amalan yang jelek, yang buruk. Buang dahak di masjid kemudian tidak ditutup dengan tanah pada saat itu. Maka di zaman sekarang bukan alasan, lah ini kan masjidnya terbuat dari keramik. Jadi kalau mudah nggak ada tanah berarti nggak perlu ditutup, tidak. Ya. Di sini berlaku kias, yaitu apa? Dihilangkan. Intinya harus dihilangkan dari kotoran tersebut. Nah,
Jadi yang pertama menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan umatnya, yang besar ataupun yang kecil. Kemudian faedah yang lain, al-a'malul hasanah kullu amalin fihi khairun. Amal baik, al-amalul hasanah, amal yang baik itu apa? Adalah amalan yang padanya ada kebaikan. Jadi amal yang baik itu adalah amalan yang di situ ada kebaikan. Menghilangkan gangguan dari jalan, kemudian menutup kotoran di masjid, ini adalah amalan yang ada kebaikannya. Makanya ini namanya al-amalul hasanah, al-amalul hasanah. Wa indaka wajalla, walaupun itu adalah kecil ataupun besar, walaupun kecil barangkali. Ya. Apa sih yang namanya gangguan kayu, duri, atau mungkin paku, kan kecil itu. Tapi masya Allah, kalau duri misalnya atau kayu atau paku misalnya berada di jalan, ya, berada di jalan, kemudian kena orang yang naik sepeda motor, apa yang terjadi? Kecelakaan. Ya, bisa kecelakaan. Ngebut, banter, kenceng, kemudian ada paku langsung meledak, meletus banyak. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Sepele, tapi ini kebaikan. Kulit pisang misalnya sepele, tapi berapa banyak orang gara-gara kulit pisang itu jatuh. Berapa banyak orang gara-gara kulit pisang habis miliaran, habis jutaan karena berobat, jatuh karena berobat. Atau batu kecil, banyak orang yang jatuh naik motor gara-gara batu kecil. Nah ini ringan, tinggal kita pinggirkan, selesai sebenarnya. Tapi tidak semua orang bisa melakukan hal yang demikian. Ya, terkadang kita hanya acuh tak acuh, alah ben karepe dhewe gak popo. Atau yang lainnya mungkin bangkai tikus, atau ada yang lebih ekstrim lagi bangkai kucing, taruh di jalan. Nah, ini dibuang kalau bisa. Atau mungkin ada orang membuang air bekas cucian di jalan. Nah, itu kalau bisa dinasihati, Pak, buang banyu kotoran jangan di jalan. Ya, itu bahaya, bisa membuat melese, terpeleset orang lain. Nah, jadi gangguan-gangguan itu hendaknya dihilangkan. Wasayyi'atu allati fi'a syarrun wa indaqqa. Dan kejelekan itu adalah yang ada padanya keburukan, menimbulkan keburukan walaupun kecil. Walaupun kecil, tadi misalnya kulit pisang, misalnya kayu yang kecil, misalnya mungkin paku yang kecil, tapi itu berefek kepada keburukan, maka itu yang namanya amal keburukan. Ya. Betapa banyak keburukan yang kecil itu menimbulkan perkara yang besar, ya. Menimbulkan perkara yang besar, menimbulkan madharat yang besar, amalan yang kecil. Seperti mungkin sebagian anak-anak kecil itu, ya, main-main dengan temannya di bangku sekolah, kursinya ditarik, kursinya ditarik, dia mau duduk, akhirnya jatuh, kejeglok. Apa yang terjadi? Banyak kejadian seperti itu. Tulang punggungnya, tulang belakangnya rusak. Kalau tulang punggung, tulang belakang itu rusak, bisa jadi seluruh anggota tubuh itu rusak, ya, tidak bergerak. Saya saksikan sendiri kemarin waktu di mana itu, Baksos di Lumajang itu, ada orang jatuh dari pohon, kemudian dalam kondisi duduk, kemudian ternyata pas tulang belakangnya, ya, pas tulang belakangnya. Yang terjadi dia tidak bisa bergerak sama sekali, dari tubuh ke bawah itu nggak bisa digerakkan dan tidak terasa sama sekali, dan itu dialami selama 6 tahun. Ya. Jadi kalau berak itu nggak terasa, kencing juga tidak terasa, kemudian bagian pokoknya perut ke bawah itu ya seperti nggak ada gerakan, seperti nggak ada nyawanya sama sekali, hanya bisa terbaring. Setelah melihat kejadian korban di Semeru, ternyata
tidak sebanding dengan keadaan orang seperti ini. Coba kita bayangkan dia hanya terbaring, nggak bisa kemana-mana. Ya, luar biasa. Maka ya perkara yang kecil, kembali perkara yang kecil, walaupun itu buruk, dinilai orang itu kecil, tetap harus hati-hati. Jangan sampai dilanjutkan keburukan itu walaupun kecil. Kemudian faedah yang lain, yan bagi al-iksaru min a'malil khair, selayaknya seseorang itu memperbanyak amalan kebaikan. Ya. Jangan kita remehkan. Idman jumlatiha mayadunhu nasu la sya'nalahu. Di mana terkadang manusia itu tidak perhatian pada perkara-perkara yang kecil. Misalnya ngasih air cuma 1 gelas ya. Ini perkara yang ringan kecil 500 paling 1000. Tapi bisa jadi ini dibutuhkan oleh seseorang yang kehausan. Ya. Oleh orang yang barangkali dia sedang berbuka puasa ya. Oleh orang yang barangkali dia selereten, keganjal di tenggorokannya, bisa jadi. Barang kecil, garam, lombok, cabai ya. Ibu-ibu butuh masak, kurang garam sedikit ya. Bisa jadi dengan garam kita yang sedikit itu membantu menjadikan rasa yang enak, daripada beli yang sedikit aja dadak beli kan itu. Nah, banyak perkara-perkara yang kecil remeh ya, terkadang kita remehkan, padahal itu termasuk amal kebaikan yang bisa jadi menjadi pemberat amal soleh kita. Dan biasanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, amal-amal yang ringan, amal-amal yang kecil itu lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Seperti gambarannya menyingkirkan gangguan di jalan. Itu enggak perlu tendensi ya. Ada barang batu langsung secara naluri kita pinggirkan. Enggak perlu pamer, enggak perlu riak. Apa ada orang minggirkan batu kecil, paku, kemudian selfie, amal kebaikan ya. Biar terkenal di sosmed ya. Enggak ada kan ya. Itu kecil, ngilangkan kulit pisang, nggak ada ceritanya orang buang kulit pisang, aku fotonen. Ben ini sebagai contoh kebaikan, nggak ada, hampir nggak ada. Karena ini amalan yang ringan, yang mudah, yang kecil. Sebagian orang menganggap alah biasa itu, nggak ada nilainya paling. Padahal itu nilainya bisa jadi pemberat amal kita. Kita nyumbang 1 juta belum tentu menyamai dengan perbuatan kita menyingkirkan gangguan dari jalan. Bisa jadi. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar gara-gara niat. Dan betapa banyak amalan yang besar mengeluarkan tenaga yang banyak, mengeluarkan uang yang jutaan, tapi kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sebuah niat. Maka di sini siapapun kondisinya, apapun statusnya bisa memperbanyak amalan, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian faedah yang lain, al-kasu ala fi'lin ma yanfa'un nas wa yajlibu lahum maslahah. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk melakukan amalan perbuatan yang bermanfaat bagi manusia. Pokoknya jenengan punya amalan apa saja yang sekiranya itu bisa mendatangkan manfaat, maka lakukanlah. Tidak harus berupa harta, tidak harus berupa uang, tidak harus berupa sumbangan. Banyak amal-amal kebaikan yang bermanfaat bagi manusia itu sangat banyak sekali ya. Maka lakukan amalan-amalan yang mendatangkan manfaat. Wal bu'du an kulli ma yadurru bihim bisababin lahum mafsadah, dan menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan mafsadah. Sekiranya perkara ini kalau tidak disingkirkan itu mendatangkan bahaya, maka singkirkan, lakukan. Mungkin gara-gara kayu, mungkin gara-gara potongan besi, mungkin gara-gara potongan kaca, mungkin gara-gara kulit pisang, mungkin gara-gara kulit semangka, mungkin gara-gara ya kulit ini dan kulit itu. Sekiranya itu bisa mendatangkan bahaya, segera singkirkan. Bisa jadi ini menjadi pemberat
timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain, kata Syekh Salim, yan bagi ihtiramul masajid wa tasjinuha. Selayaknya seseorang itu menghormati masjid. Wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka masjid harus dihormati. Ya. Bagaimana menghormati masjid? Adalah diantaranya menjauhkan masjid itu dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara yang paling mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kamu berdoa di masjidnya Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kesyirikan. Jangan sampai melakukan kesyirikan di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, karena ini bentuk menodai kemuliaan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk menodai masjidnya Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu meludah atau buang ingus atau buang dahak di masjid, ini adalah merupakan bentuk menodai kemuliaan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tasyinuha, kemudian menghiasi masjid. Maksudnya menghiasi di sini adalah membersihkannya. Ya, sekedarnya masjid itu hendaknya bersih, rapi gitu. Anil qadurat, membersihkan dari kotoran-kotoran. Sekiranya ada kotoran, apakah debu, ya, ataukah mungkin bungkus permen, bungkus es, bungkus-bungkus yang lain, atau bekas nasi. Sekiranya itu membuat masjid itu kotor, tidak bersih, ya segera dibersihkan. Tidak usah perlu apa istilahnya itu enten-entenan. Ya, kemudian nyalah-nyalah niki marbote sapa to, petugasnya sapa to, ngenteni marbot gara-gara apa? Bungkus permen dadak ngenteni marbot. Kesuwen, bersihkan sendiri. Ada pececeran nasi, anak-anak, karena masjidnya ada anak-anak, nggak usah nunggu marbot, nggak usah nunggu tukang masjid. Kalau kita mampu bersihkan, segera bersihkan. Sekali lagi, amalan ini ringan, mudah, tapi banyak orang yang melalaikannya. Kanu kho'ah wa nukhomah wal baul wal muhafadatu ala adabiha. Seperti misalnya dahak, ingus, ludah dan lain sebagainya dari kotoran-kotoran itu, ya, hendaknya dibersihkan, dijauhkan dari kotoran-kotoran tersebut dan menjaga adab-adab di dalam masjid, karena masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan masjid ini adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini apa? Masjid, masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling tidak disukai, dibenci adalah apa? Pasar. Ini tempat yang paling disukai, situ tempat yang paling tidak disukai. Nah, berhadap-hadapan. Ya, istilahnya itu kan ada imbangannya kan ini. Ada imbangannya ini. Ya. Nah, Najdain, dua jalan, tak ke sana atau ke sini kan ini. Baik. Kemudian faedah yang lain, kata beliau, al-haddu ala izalatil adha min tariqil muslimin fa inna dzalika min syu'abil iman. Anjuran untuk senantiasa menghilangkan gangguan-gangguan, ya. Kenapa? Anjuran untuk senantiasa menghilangkan gangguan-gangguan dari jalannya kaum muslimin, ya, dari jalannya kaum muslimin. Jadi sesuatu yang mengganggu jalan itu sebisa mungkin untuk dihilangkan. Termasuk biasanya orang buat acara mantenan pernikahan nutup jalan. Nah, ini juga termasuk mengganggu ini. Solusinya bagaimana? Solusinya izin sama pihak yang berwenang. Terus ketika izin, paling tidak ada solusi jalan lain. Jangan itu jalan utama ditutup blek, ya. Kemudian orang harus
lewat berapa kilo untuk menuju ke sana. Ini enggak benar. Nah, jadi kalau enggak bisa membuat acara di mana ini, di hotel, di tempat-tempat ngundang tamu banyak, ya jangan sampai nutup jalan. Nah, kasihan orang yang mau ke sana, mau lewat. Kadang orang itu sangat butuh jalan tersebut, kita tidak tahu. Ada ibu yang mau melahirkan, cepet-cepet dadak menggok dalane. Ya. Nah, kita gak ngerasakan. Coba kalau ibu-ibu yang sakit itu luar biasa, yang mau melahirkan, terus jalan, ya Allah ditutup dalane, bau balik muter sampai 2 kilo kadang. Ada juga orang cepet-cepet pengen segera ngisi kajian, jadwalnya mau mulai, ketutup. Repot ini. Nah ini enggak merasakan kalau orang itu tidak terjun secara langsung. Coba kalau dia terjun secara langsung, ketika jalan itu ditutup, itu menyulitkan sekali. Ya, maka ini ya himbauan, misalnya kalau kita punya hajatan, kemudian menutup jalan, minimal tetap ada yang bisa dilewati. Misalnya jalannya itu besar, ya jangan semua ditutup, paling enggak separuhnya atau seperempatnya itu ada akses untuk orang itu bisa tetap jalan. Ya, iya kalau jalannya itu banyak cabangnya, ya tapi kalau jalan alternatifnya itu jauh, tidak muter, bahasa itu bulet. Apa ini tidak mendatangkan kemarahan orang lain, mendolimi orang lain yang dia itu sangat butuh jalan tersebut, sementara dia senang-senang dengan tamunya, ya bangga dengan kebesaran acaranya tersebut. Nah ini tidak selayaknya bagi seorang muslim menjauhi hal-hal yang demikian, mengganggu jalan orang lain, mengganggu jalan kaum muslimin. Dan ini kata beliau min syu'abil iman, adalah merupakan cabang dari keimanan. Kemudian berikutnya yang keempat, ar-rabi'u, hadis yang keempat yang berkaitan dengan bab ini. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ana nasan qalu ya Rasulullah, bahwasanya sekelompok manusia pernah bertanya kepada Rasulullah atau pernah berkata kepada Rasulullah, zahaba alud dusuri bil ujur. Ya, sebagian orang pada saat itu, sebagian para sahabat mengatakan, orang-orang kaya telah pergi dengan pahala-pahala mereka, dengan harta-harta mereka. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Yang datang ini orang-orang miskin. Orang-orang kaya sholat sebagaimana kita juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka bisa puasa sebagaimana kita juga bisa puasa. Gitu. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bisa berinfak, bersedekah dengan harta-harta mereka. Sementara kita, orang-orang miskin, orang-orang fakir, sedekah dengan apa? Fakiru syai' la yu'ti. Orang fakir itu tidak bisa memberi. Orang sugih juga iso ngwahi kan itu. Enggak punya harta, enggak punya duit, ya enggak bisa nyumbang. Sementara orang-orang kaya itu bisa nyumbang dengan harta mereka, dengan kekayaan mereka. Kemudian qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian apa-apa yang bisa digunakan untuk sedekah? Bahasanya itu adalah pengganti sedekah harta. Ya, pengganti sedekah harta. Kemudian beliau mengatakan, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, bacaan subhanallah, 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 itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, dan setiap takbir, bacaan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, itu adalah sedekah. Ya, banyak sekali pengganti sedekah harta. Wa kulli tahlilatin shadaqah, bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah yang dia baca berulang-ulang berkali-kali, ini juga adalah sedekah. Wa amrin bil ma'ruf shadaqah, amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kepada kebaikan, mencegah
dari keburukan, menganjurkan kepada kebaikan. Ini juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, melarang dari keburukan, kemungkaran adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan ketika kalian mendatangi istri kalian, ya, berhubungan dengan istri kalian, itu juga merupakan sedekah. Ya, bagi yang sudah punya istri, ya, yang belum punya ya amalkan amalan-amalan yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, ya. Nggak usah bayangkan yang ini, ya. Mendatangi apa? Istri, sedekah, ya. Bagi yang belum punya istri ya amalan-amalan yang lain. Kalau ya Rasulullah, sampai para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, ayat akaduna syahwatahu, apakah salah satu kita itu mendatangi syahwatnya, menyalurkan syahwatnya? Ya, bayangkan sampai ya rodok heran, mosok menyalurkan syahwat oleh pahala, kan itu. Wa yakunu lahu fiha ajrun, kemudian dapat pahala. Menyalurkan syahwat dapat pahala. Kemudian qala ara'aitum law wadu'a fi haramin akana alaihi fi wisrun. Bagaimana pendapatmu kalau sekiranya dia itu menyalurkan syahwatnya dalam perkara-perkara yang haram? Bukankah dia juga dapat dosa? Nyewa pelacur misalnya, kan dapat dosa. Ya. Dan lain sebagainya. Yang menyalurkan syahwat yang bukan pada tempatnya kepada istrinya atau budak-budak yang dimiliki, kan juga dapat dosa. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula sebaliknya, kalau dia letakkan dalam perkara-perkara yang halal, maka dia juga mendapatkan pahala. Ya, kalau disalurkan syahwat itu pada perkara-perkara yang halal, maka dia juga mendapatkan pahala. Rawi Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Naam, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, hadis ini menunjukkan tanafusul muslimina ala fi'lil khair, ala fi'lil khairat. Menunjukkan kepada kita bahwasanya kaum muslimin, yaitu kaum muslimin dulu, para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan. Semampunya, sebisanya. Ketika ada orang bisa melakukan amalan A, dia pengen. Ketika orang lain temannya melakukan amalan B, dia pengen. Seperti itu. Maka kaum muslimin itu hendaknya seperti ini. Melihat orang lain bisa beramal soleh, munculkan pada diri kita seandainya saya bisa seperti mereka. Ya, dan ini adalah perkara yang baik, perkara yang mulia. Wa khirsum ala amali ta'ah wa nilil qurbat, dan mereka terus bersemangat melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang sekiranya itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa nyumbang 1 juta, kalau bisa saya 1.100.000. Kalau dia bisa nyumbang 100.000, kalau bisa saya 200.000. Kalau bisa munculkan seperti itu, berlomba dan berlomba. Kemudian faedah yang lain, satu mafhumil ibadah fil Islam, wa anna tashmulu kulla amalin yakumu bil muslim biniyatin sholihatin wa qasdin hasanah. Hadis ini menunjukkan tentang luasnya ibadah di dalam agama Islam. Ibadah itu luas, banyak, bermacam-macam, berjenis-jenis. Sebagaimana kaidah yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ibadah itu adalah, ya, semua amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir ataupun yang batin. Semua amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nampak ataupun yang tidak nampak, ya. Semua amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kecil ataupun yang besar, selama itu dicintai, diridhoi oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Maka ibadah itu sangatlah luas. Tidak hanya sedekah,
Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya haji, banyak sekali amal-amalan kebaikan yang dimunculkan niatnya adalah niat yang soleh, niat yang baik, maka ini adalah amal kebaikan. Walau kana minal amalil adiyah al-fitriyah al-mubahah, walaupun amalan-amalan itu yang sifatnya fitrah, yang sifatnya harian, contohnya makan, ya, makan ini bisa berpahala apabila niatnya untuk menegakkan punggung kita, menegakkan tulang kita agar bisa sholat. Tidur juga demikian, tidur malam bisa mendatangkan pahala. Kapan itu? Kalau kita niatkan agar kita tidur malam nanti sepertiga malam biar bisa bangun, biar bisa tahajud, maka dapat pahala walaupun tidak bangun. Itu sudah mendapatkan pahala niat. Ya. Oleh sebab itu, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa para sahabat itu radhiyallahu taala anhum kedudukan mereka itu sangat tinggi dan kualitas ibadahnya sangat berat, sangat tinggi dan sangat berat. Salah satu sebabnya adalah mereka adalah orang-orang yang pintar memunculkan apa? Niat. Pokoknya ada kebaikan langsung muncul niat. Ada kebaikan, melihat orang lain melakukan kebaikan langsung dimunculkan niatnya. Sehingga walaupun tidak bisa melakukan amalannya, minimal paling tidak sudah dapat pahala niat, sudah mendapatkan pahala niat. Maka kita juga seperti itu. Ada orang nyumbang 100 juta niat, ya Allah semoga aku jadi orang miliarder bisa nyumbang 100 juta gitu. Walaupun nanti ketika sudah dapat 100 juta ya gak disumbang-sumbang nih. Nah. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tahu, ya, tahu kenapa kita tidak diberi harta yang banyak, tidak diberi uang yang banyak. Bisa jadi kita dikasih uang banyak gak disumbang-sumbang nih. Ya. Kenapa? Karena sedekah yang bentuknya amalan saja tidak dilakukan. Contohnya baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Antum tanya diri antum sendiri. Antum baca subhanallah selain setelah habis sholat berapa kali? Hah? Ada 200 kali? Hah? Ada 500 kali? Baca Allahu Akbar selain setelah selesai sholat fardu berapa kali? Ada sampai 1000 kali? Enggak ada. Saya kira enggak ada. Jujur saja. Itu saja sedekah yang sudah jelas kita tidak mau. Apalagi kalau misalnya dikasih apa? Harta, dikasih uang, belum tentu kita sanggup mengeluarkan harta itu, mengeluarkan uang kita. Nah, karena mengeluarkan uang itu sulit, berat. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jiwa manusia, bawaan kita itu tuhibbunal mala hubban jamma. Senang kepada harta, cinta kepada uang. Ketika kita melihat uang yang merah-merah langsung, ya, berubah, ya, hati kita. Siapapun, mau levelnya ulama maupun setengahnya ulama maupun orang bawahan, ya, kalau sudah lihat dolar, ya, itu luar biasa. Ya, bahkan ada sebagian peziarah kubur itu doanya apa itu namanya? Fulus gitu lah. Fulus yang warnanya merah dielus-alus gitu. Yang alus-alus ya. Ziarah kubur mintanya uang kepada penghuni kubur yang merah-merah dan yang halus-halus gitu. Jadi sebisa mungkin apabila kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, ya, seperti sedekah misalnya, walaupun tidak dengan harta, maka hendaknya kita lakukan. Kemudian faedah yang lain, fuqaraul muslimina kanu, orang-orang fakir dulu, yaitu para sahabat, kanu itu dulu, yakbituna agni'ahum, mereka itu ada yang namanya gibtoh. Ada namanya gibtoh. Apa itu gibtoh? Gibtoh itu beda dengan hasad. Hasad itu gambarannya begini, hasad itu misalnya kita melihat teman kita atau tetangga kita memiliki mobil,
kemudian kita tidak senang, itu sudah hasad. Dan ketika kita pengen teman kita itu mobilnya rusak, ya, muga-muga mobilnya rusak, muga-muga mobilnya macet, muga-muga enek selangi sing pedhot misalnya. Soalnya aku orang duit, dhek kok duit, iso tuku mobil, gaweane kerjane sak jam wis oleh duit sedina sak jam. Aku macul gancu, ya, matun daud, gak selesai ya. Ora iso tuku mobil kok enak mentonggoku, kerjane sak jam 2 jam oleh duit, gak trimo. Ya muga-muga mobilnya rusak. Ya, rusak tenan. Nah, maka ini yang namanya apa? Hasad. Apa itu? Pengen nikmat yang ada pada temannya, saudaranya itu hilang. Dan ini tidak hanya kaitannya dengan harta, kaitannya juga dengan ilmu. Ya, sebagian talib, sebagian siswa itu tak kadang muncul seperti itu. Ada temannya diajar gurunya cepat nyantol, nggak pernah belajar di asrama, sekali mendapatkan keterangan dari gurunya langsung nyantol, pleng. Nggak pernah senau. Ulangan bijine 190. Sementara dia diajar guru gak dong, hafalan dhewe ya gak mlebu. Ya. Kan ada seperti itu. Akhirnya muncul yang namanya hasad pada temannya. Gak pengen temannya itu apa? Pinter. Gak pengen temannya itu juara. Karena apa? Karena dia belajarnya santai-santai, sementara saya belajarnya ngoyo siang malam ngoyo. Pengen hilang nikmat tersebut yang ada pada temannya. Nah, ini namanya hasad. Dan hasad itu bertingkat-tingkat. Semakin hasad, maka semakin terbakar amal-amal kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal hasada yakul hasanat kama ta'kul narul hatab." Sesungguhnya hasad, iri, dengki itu membakar amal-amal kebaikan sebagaimana api membakar apa? Kayu bakar, kayu yang kering. Bagaimana cepatnya api itu membakar kayu yang kering. Krotok cepat. Sama juga kalau orang itu ada hasad. Nah, apakah kita manusia itu bisa lepas dari yang namanya hasad? Bisa enggak? Enggak bisa. Tidak bisa. Setiap kita mesti ada perasaan hasad pada orang lain, pada temannya dan semisalnya. Tetapi kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, orang yang hasad yang bagus itu adalah yang memendamnya, kemudian tidak memunculkannya, kemudian dikekang. Ketika muncul perasaan pengen hilang nikmat yang ada pada tetangga kita, yang ada pada teman kita, langsung dikalahkan. Itu sudah takdirnya. Dia kaya, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pintar, sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membagi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saya tidak terima, berarti saya tidak terima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Munculkan perasaan seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai diupeni sifat hasad itu, ini bahaya. Sifat iri, sifat dengki terus, apalagi kaum wanita, bahaya sekali. Kalau sudah iri, dengki itu caranya bagaimana? Lihat tetangganya pakai mobil, pakai motor, ngidik-ngidik suaminya itu luar biasa, ya. Ngidik-ngidik itu apa itu? Goda suaminya. Itu lebih wong tanggane iso tuku mobil awake dhewe mosok gak iso to. Ya piye lah elek-elekan lah duwe ngono. Itu lebih tanggane motore anyar keluaran terbaru. Ya. Masa kita enggak bisa lah ya. Piye carane? Nah, terus setiap hari yang diomong itu mobil motor ya. Akhirnya yang laki-laki kan ya keri ya. Keri itu akhirnya ya piye carane biar dapat mobil yang baru, motor yang baru ya, seperti itu. Maka hasad dihilangkan. Nah, yang kedua itu namanya ghibthah. Itu tidak masuk kategori hasad. Apa itu ghibthah? Ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, apakah harta, apakah kecerdasan, apakah ilmu, dia berangan-angan, berkeinginan untuk mendapatkan nikmat seperti dia. Nah, maka ini namanya ghibthah. Dia tetangganya punya mobil mewah Expander misalnya, keluaran 2022. Dia pengen, ya Allah, moga-moga aku oleh rezeki yang bisa
membeli mobil expander seperti tetanggaku. Enggak apa-apa, enggak masalah seperti ini. Lihat temannya bisa nyumbang 100 juta, maka berangan-angan, ya Allah semoga aku juga bisa menyumbang seperti temanku, paling tidak ya 90 juta lah. Ya. Kalau dia 100 juta, ya aku 90 juta. Nah, karena yang 10 juta belum ikhlas, 90 juta insya Allah sudah ikhlas, misalnya seperti itu. Nah, maka ini enggak apa-apa, ini namanya ghibthah. Melihat temannya apalanya banyak, ya, cerdas, pinter, sekali diajar langsung paham, langsung ngerti, langsung hafal, maka tidak apa-apa, kita punya keinginan seperti itu. Tapi jangan sampai muncul pada diri kita, yaitu hasad kepada teman kita atau kepada saudara kita, karena itu masuk kategori hasad. Nah, ghibthah inilah yang hendaknya kita munculkan pada diri kita. Kemudian faedah yang lain, yusrul Islam wa suhulatu bi kulli muslimin yajidu fihi ma ya'mulhu liyuti Allah. Hadis ini menunjukkan mudahnya agama Islam. Mudahnya agama Islam, sehingga siapa saja bisa melakukan amalan kebaikan. Jenengan jadi orang kaya bisa melakukan amal kebaikan. Jenengan jadi orang miskin, fakir, enggak punya rumah, enggak punya apa-apa, masih bisa melakukan amal kebaikan. Ya. Makanya bab ini adalah bab yang sangat baik, yang sangat bagus. Apa itu? Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sehingga tidak muncul pada diri seseorang, temanku bisa nyumbang 50 juta, aku enggak bisa nyumbang. Temanku bisa umroh, aku enggak bisa umroh. Temanku bisa haji, aku enggak bisa haji. Padahal masih banyak amal-amal soleh yang kita itu bisa mengejar dari kekurangan tersebut. Dan kekurangan amal soleh tidak bisa dikejar dengan nasab, tidak bisa dikejar dengan jabatan. Waman bato amalhu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang lambat amalannya, itu tidak bisa dikejar dengan jabatan, tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Dikejar dengan apa? Dikejar dengan amal soleh, amal kebaikan. Saingi orang-orang yang bisa melakukan amal soleh itu dengan amal soleh yang kita mampu. Mereka bisa nyumbang, kita bisa apa? Apa yang kita bisa? Mungkin bisa zikir, mungkin bisa puasa Senin Kemis, mungkin bisa puasa 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, 14, 15. Amal-amal soleh sangat banyak, sehingga tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan amal soleh atau amal kebaikan. Kemudian faedah yang terakhir, barangkali yang terakhir, nah, suara hujannya kencang ini. Al-hadisu aslun fi isbati hujjatil qiyas. Hadis ini merupakan pokok, ya, hadis ini merupakan pokok adanya kaidah al-qiyas. Al-qiyas yaitu mengambil istinbat hukum ketika didapatkan apa itu? Ketika didapatkan ilat atau sebab yang sama. Itu namanya qiyas. Dan qiyas itu harus sama ilatnya. Jadi sumber Islam selain Al-Quran, selain sunnah, kemudian selain ijma ulama, itu ada yang namanya yang keempat adalah apa? Qiyas. Ya. Kenapa harus ada qiyas? Karena terkadang kejadian di saat ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Bentuknya tidak ada, tetapi sebabnya bisa jadi ada, bisa jadi sama, ilahnya bisa jadi sama, sehingga dihukumi sama, ya. Sehingga dihukumi apa? Sama. Paham maksudnya? Jadi kejadian-kejadian di masa ini itu terkadang tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW. Lah menentukan ini boleh, ini tidak boleh bagaimana? Adalah melihat ilahnya yang sama, melihat ilahnya atau sebabnya sama apa tidak. Kalau sama berarti hukumnya sama. Contohnya yang paling gampang misalnya masalah riba. Di zaman Nabi nggak ada, bank-bank konvensional nggak ada, ya. Tapi ilahnya sama apa tidak?
ketika di saat ini ada tambahan uang ketika ngutang, di zaman dulu juga ada tambahan uang ketika ngutang, berarti apapun bentuknya sekarang ini ketika orang utang kemudian ada tambahan, maka itu yang namanya juga riba, tidak diperbolehkan. Nah ini yang namanya apa? Salah satu contoh dari kias, dan banyak hukum-hukum di saat ini bisa ditemukan dengan cara ilmu apa? Ilmu kias, yaitu ilmu penganalogian dari sebab-sebab yang terjadi pada sebuah hukum. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.